Malam ini saya mau membahas tentang beberapa hal. Salah satunya yang saya pikirkan adalah bagaimana jika memang sekolah yang nantinya akan dimulai pada bulan Juli tahun ajaran baru ini harus dilakukan dengan online. Dan menurut informasi yang sementara saya dengar bahwa kemungkinan besar siswa akan masuk setelah bulan Desember secara physically mereka masuk ke sekolah. Namun itu juga akan melihat kondisi pada saat nanti terupdate pada bulan tersebut. Nah, saya sempat berpikir bagaimana jika pelaksanaan pendidikan dilakukan secara online. Sebenarnya bukan mengenai perpindahan pola yang dilakukan dari sistem jarak dekat menjadi sistem jarak jauh. Bukan hanya itu, namun bagaimana mengaplikasikan tiga hal, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Saya berpikir bahwa selama 6 bulan ke depan tantangannya adalah bagaimana tetap mengembangkan sikap siswa atau mengembangkan attitude atau karakter siswa, yang itu merupakan juga sebuah tanggung jawab pendidikan untuk mengembangkan pribadi siswa tersebut selama mereka belajar. Karena ini yang menjadi perspektif kita sebagai seorang pendidik, bahwa mengajar itu bukan hanya sekedar bicara tentang konten atau pencapaian dari skor atau nilai yang tuntas, bukan, tapi bagaimana membangun level atau stage demi stage yang merupakan bagian dari proses tersebut selama 6 bulan ke depan. Ini tidak mudah karena bukan hanya ini bicara tentang faktor jarak jauh, tapi faktor bagaimana jarak jauh ini tidak mengurangi nilai dari pengembangan siswa tersebut dalam menempuh pendidikan. Saya di sekolah di mana saya bekerja atau mengajar, saya berpikir keras bagaimana 6 bulan ke depan. Pertama, hal yang tersirat dalam pikiran saya adalah mengenai bagaimana kelas 12 menyiapkan diri selama 50% dari masa belajarnya harus dilakukan secara jarak jauh. Itu sangat wow. Kenapa demikian? Karena sistem ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau 3 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu, 3 bulan lah ya, sebelum pada akhirnya siswa 12 yang sebelumnya lulus selesai tanpa UNBK, mereka mengalami namanya fase pertama, yaitu fase emergency, di mana pada waktu mereka mengalami perubahan-perubahan sistem yang ada itu karena memang emergency, time limited. Jadi tidak ada lagi option-option yang bisa dilakukan, sehingga yang terjadi adalah ya sudah mengikuti situasi yang ada, yaitu mereka akhirnya harus merelakan proses pembelajaran yang terjadi sampai kepada tes-tes yang terjadi, dan akhirnya mereka harus bisa menerima kondisi ini, dan termasuk guru juga harus bisa menerima ini. Nah, bedanya dengan tahun depan atau masa pelajaran tahun ajaran baru ini adalah kita ini belum mengalaminya. Kita belum sampai kepada titik sudah di bulan itu. Nah, otomatis ada namanya preventif di dalam menghadapi situasi ini. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena kalau ini tidak kita pikirkan, kita sama dengan masuk kepada era yang dimana sebenarnya ini bukan emergency, tapi lebih kepada preparing. Jadi adalah saat kita mempersiapkan, itu memprevent sesuatu-sesuatu yang akhirnya bisa menjadi itu hal yang kondisi ini ya, kondisi
terburuk yang nanti dihadapi oleh siswa. Nah, ini yang harus dicermati. Nah, saya berpikir bagaimana harus menanggulangi hal ini. Berarti harus ada persiapan-persiapan. Ya, jadi persiapan satu adalah siswa harus disosialisasi bahwa mereka harus menyadari bahwa Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu kurang lebih 6 bulan, mereka harus online learning. Artinya, mereka harus sadar mereka harus dituntut untuk memahami kondisi ini secara jelas untuk meningkatkan motivasi saat belajar di rumah. Kenapa meningkatkan motivasi itu perlu? Karena ini bukan hal yang mudah dihadapi. Karena mereka setelah itu harus menghadapi masa di mana mereka harus lulus dari SMA dan melanjutkan masa kuliah. Dan ini harus sesuai dengan planning mereka. Nah, yang harus diingatkan kepada mereka adalah bagaimana memaintain diri mereka selama 6 bulan ini dengan belajar dari jarak jauh ini, mereka bisa grab maksimum learning gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan maksimum. Nah, ini juga harus dipersiapkan oleh siswa. Apa yang harus siswa-siswi sendiri lakukan selama 6 bulan ke depan? Yang pertama, mereka juga harus mempersiapkan bagaimana cara mereka belajar. Kalau menurut dari jadwal pelajaran, pasti mereka belajar berdasarkan sistem pembelajaran yang sudah diberikan oleh gurunya. Namun, selain itu, bagaimana cara mereka bisa mendisiplinkan diri itu penting. Nah, itu perlu untuk senantiasa dipantau atau dikontrol ataupun harus di-observe oleh guru. Dalam hal ini, guru-guru yang memiliki kompetensi ataupun memiliki kemampuan pendekatan yang lebih. Karena dengan demikian guru tersebut akan bisa memaksimalkan value-value yang didapatkan selama pembelajaran. Contoh nih, karena ini sifatnya online, maka siswa tidak bisa hadir secara fisik sehingga mereka harus masuk sebuah aplikasi secara virtual. Dan ini membutuhkan ketepatan waktu, persiapan, bahkan juga fasilitas yaitu jaringan internet. Nah, mereka harus bisa men-set atau mengatur, jika mereka tidak punya wifi, mereka harus tahu bagaimana mengatur kuota mereka. Itu yang pertama. Mereka harus bisa melihat daya bukan maksud saya kemampuan, tapi gini, daya manage mereka. Jadi apa yang mereka punya, mereka harus bisa manage. Sehingga mereka tidak bisa mengelak atau tidak bisa merasa menyalahkan sebuah kondisi. Oh, pulsaku habis. Handphoneku panas ngedrop. Nah, itu tergantung dari manajemen pemakaian dari device yang mereka miliki. Nah, itu harus kita ajarkan sama mereka. Yang kedua adalah pola pengaturan waktu. Karena seringkali siswa itu punya kecenderungan kalau mereka di rumah, mereka lupa bagaimana cara mengatur waktu. Karena tidak ada bel, tidak ada jam istirahat yang terkondisikan seperti layaknya di sekolah. Sehingga perlu untuk lalu dibikin time schedule, dan itu mereka sendiri yang harus lakukan. Dan ini perlu tuntunan. Kenapa demikian? Kalau tidak, mereka akan kehilangan arah, value dari pendidikan itu sendiri. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah walaupun jarak jauh, pendidikan itu tetap bisa dilakukan, namun dengan tidak menghilangkan value-value yang ada. Contohnya ketepatan waktu, ya, terus ketepatan memaksimalkan waktu dalam belajar, konsentrasi dan fokus. Itu penting.
Dan itu harus bisa disampaikan atau ditransferkan ke siswa dalam bentuk mekanisme yang struktur. Dan yang berikutnya adalah kalau kita bicara tentang karakter. Nah, ini termasuk tadi yang saya singgung dengan attendance atau kehadiran. Kehadiran siswa itu menjadi sebuah bukti bahwa mereka ini masih termotivasi untuk belajar. Terlepas dari segala segi yang ada di luar mereka. Mengenai materi yang mereka sukai atau nggak sukai, ataupun everything yang secara teknis bisa mempengaruhi motivasi mereka. Namun mereka sendiri harus punya motivasi. Dan ini pentingnya approach, ini pentingnya sebuah pendekatan. Jika ini tidak dilakukan, maka kita akan kehilangan siswa kita. Karena apa? Karena terlalu banyak bias yang bisa ditemukan di dalam media online atau media sosial sehingga membuat mereka bisa menjadi lupa ataupun tidak terfokus konsentrasinya. Contohnya, kalau mereka kita minta untuk mengerjakan satu tugas, goalnya apa sih? Goalnya adalah buat mereka tugas itu selesai. Ya kan? Nah, kalau di sekolah kita bisa mantau mereka, bagaimana cara mereka menyelesaikan, ya kan? Mereka ada di depan kita dan kita bisa tahu. Tapi kalau itu di ruangan yang virtual, kita tidak bisa ngecek secara langsung apa yang ada dalam diri mereka dan apa yang mereka sedang lakukan. Sangat terbatas. Nah, ini membuat prosesnya ini susah dipantau. Sehingga kalau evidence-nya hanya adalah hasil, itu hanya sekian persen yang bisa kita dapatkan dari kompetensi yang siswa kita capai, yang kita inginkan. Tapi secara prosesnya kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Apakah mereka dibuatkan, apakah mereka memahami, atau mereka yang penting jadi. Nah, hal-hal ini yang saya sendiri secara pribadi takutkan, karena akan mengurangi value. Determinasinya tidak ada. Sehingga yang ada cuman collecting assignment, that's it, selesai. Tidak ada namanya progressing, tidak ada namanya gaining knowledge. Dan itu bisa jadi easy to catch because they can find them in the internet. Jadi mereka bisa mendapatkan semuanya di internet. Tinggal klik, mereka bisa dapatkan everything. Apalagi kalau itu terjadi. Nah, ini akan menjadi sangat susah. Nah, kita harapkan pertanyaan besarnya adalah apa yang akan didapatkan oleh anak kelas 12. Ini saya terutama menyinggung anak kelas 12. Kenapa? Mereka hanya punya waktu setelah 6 bulan mereka lalui online. Mereka hanya punya waktu 50% sebelum mereka akhirnya lulus. Dan itu sudah sering kali terjadi bahwa 6 bulan sebelum mereka lulus, mereka hanya preparing something yang untuk kuliah mereka, ya kan, untuk after graduate mereka. Dan sebenarnya kelas 12 itu lebih banyak aktivitas fullnya adalah di 6 bulan pertama ini. Fokusnya mereka di sini. Dan ini yang saya benar-benar khawatirkan secara pribadi bagaimana mengelola kelas 12. Tapi secara keseluruhan ini akan menjadi masalah secara keseluruhan kepada seluruh siswa. Holistik 10, 11, 12 mengalami hal yang krusial dalam titik ini. Dan ini menjadi pemikiran guru. Atau kita semua mendidik bahwa 50% dari masa belajar mereka akan menghadapi masa-masa yang tough, challenging. Dan ini harus bisa di-prepare untuk mengurangi efek-efek yang tidak kita inginkan dan prepare mereka
Hanya itu yang bisa saya sampaikan malam ini, karena sebagai bagian dari education atau pendidikan, perlu sekali untuk berpikir secara jarak dekat mengenai apa yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.